Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bapak selalu doakan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini untuk pembelajaran IPA-nya Bapak akan menampilkan atau menayangkan video tentang gangguan pada organ peredaran darah dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Tapi sebelum kalian simak video Bapak, tolong siapkan buku paketnya beserta pensil, pulpen, atau stabilo ya untuk menandakan kata-kata pentingnya. Langsung saja kita lihat videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini untuk pembelajaran IPA masih di bab 4 ya, tentang gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Kalau sebelum-sebelumnya kita menjelaskan atau Bapak menjelaskan tentang alat peredaran darah pada manusia, yaitu masih ingat nggak apa saja alat peredaran darah pada manusia? Coba. Apa? Jantung, pembuluh darah, dan peredaran darah. Nah, di bab ini nanti Bapak akan menjelaskan tentang gangguan dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Gangguan pada peredaran darah manusia yang pertama adalah hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi itu merupakan penyakit tekanan darah tinggi yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Jadi hipertensi ini yang biasa kita sebut darting ya, atau darah tinggi. Nah, untuk menentukan tekanan darah kita, biasanya kita atau kalau kalian pernah ke rumah sakit atau ke dokter, itu diukur dengan alat yang bernama tensimeter. Di mana untuk tekanan darah manusia yang sehat itu 120/80. Ya, jadi 120/80 itu tekanan darah untuk manusia yang sehat. Jadi kalau hipertensi itu tekanan darahnya itu melebihi dari 120/80. Pak, 120/80 itu apa? Nah, 120 itu disebut dengan sistol dan 80-nya itu disebut dengan diastol. Pak, sistol itu apa? Nah, sistol itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah. Sedangkan diastol itu tekanan pada jantung saat periode istirahat di antara detak jantung. Nah, itulah maksud dari angka-angka tadi, 120/80. Ingat, 120-nya sistol dan 80-nya diastol. Jadi kalau kalian lihat di gambar itu tekanan darahnya 240/126. Berarti 240-nya itu sistol, sedangkan 126-nya itu adalah diastol. Nah, itu sudah melebihi tekanan darah orang sehat. Kemudian gangguan yang kedua adalah hipotensi. Nah, kalau hipotensi ini merupakan penyakit tekanan darah rendah. Penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah kekurangan gizi makanan ya. Jadi kekurangan mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehingga mengakibatkan tekanan darahnya menjadi rendah. Nah, kalau digambar itu tekanan darahnya 107/69. Jadi di bawah 120/80. Gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia yang ketiga adalah anemia. Apa itu anemia? Nah, kita bisa lihat ciri-ciri anemia. Yang pertama, merupakan penyakit kekurangan sel darah merah atau kekurangan eritrosit.
Nah, ini akibatnya oleh siapa? Akibatnya oleh eh, kita kekurangan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya. Nah, biasanya zat besi itu ada di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian, ciri-ciri penderita anemia kita bisa mengetahuinya. Yang pertama, cepat lelah atau gampang capek. Jadi, baru olahraga dikit aja atau belum melakukan aktivitas yang berat, ya sudah capek ya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri penderita anemia sering sakit kepala, ya jadi sering pusing. Dan yang ketiga, wajahnya pucat. Nah, namanya juga kekurangan darah, sehingga darah yang dipompa ke daerah wajah itu berkurang, sehingga tampak seperti pucat. Jadi kalian bisa lihat tuh ya, tuh di gambar ya. Ada animasi tentang orang anemia, jadi lemes kayak gitu ya, cepat lelah. Nah, itulah ciri-ciri penyakit anemia. Penyakit yang selanjutnya adalah penyakit stroke. Nah, mungkin kalian pernah mendengar atau mengalami, ya astagfirullah, jangan sampai ya mengalami ya. Jadi biasanya ini penyakit stroke ini dialami oleh orang-orang dewasa. Tetapi ternyata anak-anak kecil juga sudah ada yang pernah mengalami stroke. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih ciri-ciri atau gejala stroke. Nah, yang pertama, stroke itu merupakan tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf. Ya, jadi pecahnya pembuluh darah di otak itu menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf. Nah, di mana sistem saraf tubuh kita ini mengatur semua aktivitas tubuh manusia. Kalian bermain, belajar, bahkan rebahan sekalipun itu diatur oleh sistem saraf. Nah, akibatnya apa ini kalau sistem saraf terganggu? Akibatnya biasanya mengalami kelumpuhan dan terganggunya penglihatan dan pendengaran. Nah, itulah ciri-ciri atau penyakit stroke ya. Jadi tadi ya, stroke itu merupakan pecahnya pembuluh darah di otak, menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh yang mengakibatkan bisa kelumpuhan dan gangguan pada penglihatan dan pendengaran. Jadi kalau kalian pernah melihat orang-orang stroke itu terkadang ada yang tidak bisa menggerakkan bagian tubuhnya, entah itu bagian kiri atau bagian kanannya. Bahkan kalau bisa lihat lama-kelamaan stroke ini bisa menyebabkan lumpuh. Ada juga yang buta, bahkan hilangnya pendengaran. Nah, ini biasanya penyakit stroke ini dipicu oleh gaya hidup tak sehat. Nah, gaya hidup tak sehat itu mulai dari apa? Mulai dari kebiasaan makan makanan yang tidak sehat atau minumannya juga sama ya. Terus jarang berolahraga. Kemudian sering main game juga bisa itu ya. Sering main game apalagi. Nah, ini hati-hati bagi kalian yang sering main game karena biasanya kalau main game itu akan mengganggu sistem saraf yang ada di dalam otak. Bahkan ini bisa memicu stres ya. Kalian bayangkan ketika kalian main game tiba-tiba kalian kalah terus, stres kan? Nah, ini bisa memicu terjadinya pecah pembuluh darah akibat tadi stres tadi. Nah, tadi ya gaya hidup tidak sehat, kemudian bisa juga diakibatkan oleh hipertensi. Apa itu hipertensi? Tadi masih ingat? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir tadi stres. Ya, jadi Bapak harapkan jangan stres ya. Apalagi kalian masih kecil ya. Enjoy saja ya. Kalaupun ada tugas jangan dipikirin, tapi dikerjakan. Kalaupun tugasnya misalkan aduh susah. Nah, coba ya, usaha dulu. Kalau masih nggak ngerti, coba tanyakan ke gurunya. Insya Allah ada solusinya.
Ya, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya atau solusinya. Ya, jadi Bapak harapkan jangan stres. Oke, itulah ciri-ciri penyakit stroke. Gangguan pada organ peredaran darah selanjutnya adalah leukemia, di mana leukemia ini merupakan penyakit yang disebabkan kelebihan sel darah putih. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti sel darah putih ini akan memakan sel darah merah. Masih ingat? Sel darah putih ini berfungsi untuk membunuh kuman dan ukurannya sel darah putih lebih besar dibandingkan dengan sel darah merah. Dan sel darah putih ini bersifat memakan atau fagosit. Jadi ketika jumlahnya berlebihan, maka dia akan memakan sel, termasuk sel darah merah. Dan kita tahu sel darah merah di sini berfungsi untuk mengangkut apa kemarin? Oksigen. Jadi ketika sel darah merah berkurang, maka asupan oksigen ke dalam tubuh kita juga akan berkurang, mengakibatkan tubuh kita terasa lemas. Nah, ini bahaya ya jika tubuh kita kekurangan oksigen. Leukemia ini dikenal dengan kanker darah, di mana leukemia saat ini belum ada obatnya. Ya. Kemudian kemarin kalau tidak salah pada saat Bapak menayangkan video di YouTube ada pertanyaan hubungannya leukemia dengan gagal ginjal. Nah, Bapak sudah jawab ya di YouTube. Ini pertanyaan kalau nggak salah pertanyaannya Alexa ya, kelas 5 Anas. Pertanyaan sangat bagus sekali. Nah, apa hubungan sih sel darah putih dengan ginjal? Ginjal di sini kita tahu fungsinya adalah menyaring darah. Jadi, ketika sel darah putih ini berkurang, maka bakteri atau kuman yang terdapat di dalam darah ini akan semakin bertambah, sehingga penyaringan di ginjal akan terganggu dan bakteri atau kuman akan menyerang ginjal, sehingga ginjal ini akan mengalami kerusakan, atau kalau kerusakan yang parah ini bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal. Nah, inilah penjelasan tentang penyakit leukemia. Sekarang Bapak akan menjelaskan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, yang pertama adalah olahraga ya. Jadi kalau bisa olahraganya teratur. Jangan sampai misalkan hari Sabtu kalian olahraga, nanti olahraganya bulan depan. Nah, itu nggak teratur ya. Jadi yang teratur di sini kalau bisa seminggu sekali. Nah, apa sih manfaat olahraga? Nah, manfaat olahraga ini manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi ini menjaga supaya detak jantung kita ini lebih stabil dalam memompa darah, sehingga peredaran darah pada tubuh kita semakin lancar. Kemudian cara memelihara yang keduanya, makan makanan yang bergizi. Jadi kalau bisa makan makanannya tidak asal sembarang ya, tetapi makan makanan yang bergizi, yang baik untuk tubuh kita, bukan baik untuk kemauan kalian. Nah, usahakan makan makanan di sini ya, makanan 4 sehat 5 sempurna, atau makanan yang dapat membantu organ peredaran darah pada tubuh kita. Misalkan sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, cara memelihara yang ketiga adalah istirahat yang cukup ya. Nah, istirahat yang cukup ini membantu tubuh kita, khususnya jantung ini supaya bekerjanya tidak keras. Artinya fungsi jantung kita ini kita jaga. Jadi kalau kita terus menerus aktivitas, maka kerja jantung kita ini akan semakin
bekerja dengan keras ya. Jadi ini harus diimbangi dengan istirahat yang cukup supaya jantung kita ini dapat beristirahat dan mengalirkan darah dengan sempurna atau peredaran darah kita nanti akan lancar ya. Nah, inilah cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah, mudah-mudahan dengan kalian mengetahui cara memelihara kesehatan, ini dapat kalian praktekkan ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah Bapak sampaikan. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang gangguan dalam organ peredaran darah dan cara memelihara kesehatan darah. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Nah, silahkan nanti videonya diputar kembali jika kalian lupa ya. Terima kasih. Drop it. Alhamdulillah, tadi kalian sudah melihat video tentang gangguan peredaran darah dan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Dengan kalian mengetahui dan memahami apa yang tadi Bapak sampaikan, membuat diri kita lebih waspada, lebih hati-hati khususnya dalam menjaga kesehatan yang ada hubungannya dengan organ peredaran darah pada tubuh kita. Dan sekali lagi, jangan lupa membuat kita bersyukur ya, karena terkadang kesehatan itu membuat kita lupa ya bersyukur, tapi mudah-mudahan kita tidak lupa ya, selalu bersyukur atas nikmat sehat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa ya, kalau ada tugas tolong kerjakan tepat waktu. Dan apa yang tadi Bapak sampaikan mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Sekian mungkin dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.